Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billahi wa la ta'ala ta'limuna fil intifaz wa tazkir al-ifadah wal istifadah wal hasanah tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ittiqa'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala yang disusun ulang oleh Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu taala dalam kitabnya An-Nahjul Atam fi Tabridil Hikam. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'allif kitab, semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita, ala hadiniyah wa la fiyuniyatin salih wa la manawabihi aslafna salihin wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم. باب الخوف والرجاء واعتدالهما إلى أن قال إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك فهل عودك إلا حسنا wahal asda ilaika illa minana illam tuhsin lamun ora gawe bagus sapa sira dzannaka ing sangkaane sira bihi kelawan Allah fahassin illam kayak ulang Ustaz Dirpan nervous gitu. Nervous ya bodoh. Ini 40. Oh iya. Kita oh iya, itu tadi. Kata musannif, illam tuhassin lamun ora gawe bagus sapa sira dzannaka ing sangkaan sira bihi kelawan Allah li ajli wasfihi krana arah sifate Allah fahassin mongko gawe bagus sapa sira dzannaka ing sangkaan sira bihi kelawan Allah di ajli muamalatihi krono arah muamalahe Allah ma'aka ing dalam sartani sira fahal mongko ana ta awadaka gawe atau ngebiasaaken sapa Allah ing sira illa hasanan angin ing kang bagus wahal asda lan ana ta asda maringi sapa Allah ilaika maring sira illa minanan angin ing pira-pira anugerah illam tuhassin dzannaka bihi li ajli wasfihi fahassin dzannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Jika engkau tidak berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah karena indahnya sifat Allah
maka berbaik sangkalah engkau kepada Allah karena muamalahnya Allah, karena perbuatan Allah kepada dirimu. Nah, dalam hikmah ini Musannif rahimahullahu ta'ala, dan kita masih dalam bab al-khauf war raja wa i'tidalihima, rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesetaraan antara keduanya. Kemarin sudah kita bahas mengenai pengertian dari khauf, takut kepada Allah itu apa, dan pengertian dari roja itu apa. Nah, kemudian pada hikmah ini lebih melihat kepada atau lebih condong kepada pembahasan mengenai roja, harapan Allah, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hikmah ini kata beliau, jika kita itu tidak berhusnuzon kepada Allah ta'ala lantaran indahnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya maka setidaknya kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada diri kita. Nah, makanya di dalam hikmah ini sebenarnya mengarah kepada dua golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang menyaksikan segala sesuatu itu adalah oleh Allah, sehingga apapun yang Allah berikan kepada mereka, baik itu kenikmatan, baik itu cobaan, ya maka yang mereka pandang itu adalah sifat keindahan Allah Ta'ala. Kalau dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, ya tentu itu jelas mereka akan selalu bersyukur kepada Allah. Tetapi ketika cobaan yang Allah turunkan kepada mereka, itu juga tetap mereka itu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena tidaklah sebuah cobaan itu diturunkan oleh Allah kepada para hambanya kecuali memiliki nilai-nilai ujian, kecuali memiliki nilai-nilai pengangkatan derajat, di mana ketika Allah Ta'ala memberikan ujian, ya berarti itu adalah tanda seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti ini itu adalah orang yang memiliki tingkatan yang tinggi. Nah, golongan yang kedua yang mereka lihat itu bukan keindahan dari sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang mereka lihat itu adalah kenikmatan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jadi yang mereka lihat itu bukan sifat aslinya, sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang dilihat adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri mereka. Sehingga ketika Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada mereka, ya otomatis mereka itu akan menjadi orang-orang yang mengeluh. Ya Allah, kenapa Engkau menjadikan saya ini sebagai orang yang miskin? Ya Allah, kenapa Engkau itu selalu menurunkan musibah-musibah kepada diri saya, sementara saya itu sudah beribadah secara totalitas menurut dia. Ya Allah, kenapa Engkau itu selalu belum kunjung mengijabah doa saya, sementara saya tiap malam itu selalu bangun untuk sholat tahajud, dan seterusnya. Itu wajar karena itu merupakan sifat yang dimiliki oleh orang-orang awam. Nah, makanya di sini oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari
rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa jika engkau tidak bisa berhusnuzan kepada Allah Ta'ala lantaran melihat sifat baiknya atau keindahan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya engkau harus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran engkau melihat perbuatan-perbuatan Allah kepada diri kita. Nah, makanya di sini hikmah ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, di mana kata beliau, kurang kenceng ya, gimana kata beliau, an-nasu fi husnil dhanni billah ala qismain. Pembagian manusia dilihat dari husnudzan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua golongan. Ya, apanya dibahasnya gitu tah? Cek. Pembagian manusia dalam berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah al-khawas, orang-orang yang khusus. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah dekat, sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang awam, yaitu orang yang belum dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang belum mencapai kemakrifatan. Itu orang awam. Sebelumnya sudah kita kaji bahwasanya orang awam ini tidak terbatas kepada orang-orang yang tidak mengetahui syariat, tidak menguasai syariat saja. Ya, misalnya ketika kita melihat masyarakat umum, orang-orang kampung itu kan, yang mereka itu tidak tahu menau mengenai agama, yang tidak paham tentang ilmu-ilmu syariat, ilmu fikih, tidak paham dan seterusnya. Ternyata bukan mereka saja yang masuk dalam kategori orang awam, tetapi orang awam itu juga bisa mencakup kepada para ulama zahir. Bagaimana ulama zahir? Ya, ulama zahir adalah ulama-ulama yang menguasai banyak ilmu, pengetahuannya luas, itu kan, wawasannya dalam, kemudian dalam hukum itu sangat menguasai, terutama fikih. Dimana karena mereka itu tidak mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala atau cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya mereka itu yang mereka kejar adalah hawa nafsunya. Ketika berbicara tentang hukum, mereka itu mengambil yang mudah-mudah saja, yang sesuai, yang cocok, yang pantas dengan syahwat, dengan hawa nafsunya. Nah, maka ulama-ulama yang seperti ini kategorinya adalah orang-orang awam. Itu. Nah, sehingga kembali pada pembahasan di mana orang-orang khawas dalam berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang khusus ini, husnudzan mereka itu munculnya, timbulnya itu adalah dari penyaksian kepada jamalihi wa ru'yati kamalihi. Mereka menyaksikan keindahan Allah Ta'ala dan melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka husnudzan mereka kepada Allah Ta'ala itu tidak akan terputus. Ketika Allah Ta'ala memberikan kenikmatan, itu jelas, berarti dia akan selalu berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika Allah Ta'ala itu memberikan cobaan,
memberikan musibah kepada mereka, ya tetap mereka akan berhusnudzan kepada Allah. Kenapa? Ya karena mereka itu melihat atau menyaksikan keindahan Allah, gitu kan? Melihat kesempurnaan Allah. Allah Ta'ala itu memiliki sifat rahmah, kasih sayang, karom, dermawan, di mana sifat-sifat Allah Ta'ala ini tidak akan terputus. Ketika Allah Ta'ala menampakkan sifat jamalnya, ketika Allah Ta'ala menampakkan sifat jamalnya, sifat indahnya, ya maka mereka akan merasakan ketenangan. Mereka mendapatkan rizki itu, mereka mendapatkan apa? Surga di akhirat. Mereka mendapatkan ilmu, ya. Kemudian mereka mendapatkan harta. Banyak orang yang menghormati, memuliakannya. Itu bagian dari sifat jamalnya Allah Ta'ala. Tetapi ketika Allah Ta'ala bertajalli kepada mereka dan menampakkan sifat jalal, jalal itu agung, sifat agungnya, keagungan Allah Ta'ala, atau qahriyah, sifat qahar itu, sifat perkasanya Allah Ta'ala, ya mereka akan yakin bahwa ya misalnya seperti ketika Allah Ta'ala memberikan bencana kepada sebuah kampung, sebuah desa, kabupaten, bahkan provinsi, bahkan negara misalnya. Itu adalah tajallinya Allah Ta'ala yang berupa sifat qahar atau jalal, sifat agung atau sifat perkasa. Ya, dari bencana yang Allah Ta'ala berikan, turunkan kepada masyarakat atau kepada orang-orang yang termasuk ahlul khawas ini, ya mereka akan meyakini bahwa di balik bencana ini terdapat sebuah kenikmatan yang tidak ada nilainya, yang tidak bisa dinilai. Itu. Sehingga tetap meskipun Allah Ta'ala bertajalli kepada mereka dengan sifat jalal, sifat qahar, tetap yang mereka saksikan itu adalah sifat rahmahnya Allah Ta'ala, sifat indahnya Allah Ta'ala, sehingga dalam keadaan apapun mereka akan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beda dengan orang yang awam. Kalau orang awam tadi karena mereka itu jauh dari Allah Ta'ala, ya seperti kita. Kalau husnuzon mereka itu munculnya, timbulnya itu adalah dari penyaksian mereka atas perbuatan baiknya Allah Ta'ala kepada mereka, ya. Ketika Allah Ta'ala memberikan anugerah kepada mereka, ya maka mereka akan bersyukur, berhusnuzan kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketika Allah Ta'ala menurunkan cobaan, ya mereka jangan lihat cobaan itu, tidak boleh melihat cobaan itu, akan tetapi lebih melihat kepada anugerah-anugerah yang besar sebelum Allah Ta'ala turunkan cobaan-cobaan itu. Sehingga karena dia tidak melihat cobaan itu, tetapi melihat kepada kenikmatan-kenikmatan sebelum cobaan itu diturunkan kepada mereka, ya dia bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun dalam keadaan demikian, dia tetap berusaha, berupaya untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ternyata bisa diaplikasikan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang selalu berbuat baik ke kita.
gitu kan. Dalam urusan kita selalu dibantu, gitu kan. Rokok selalu dikasih, uang selalu dikasih, ilmu dikasih, gitu kan. Nah tiba-tiba di satu keadaan orang yang berbuat baik kepada diri kita ini ternyata melakukan sebuah kesalahan, ya, entah itu karena tidak mengklarifikasi, gitu, atau dia itu gampang terpengaruh oleh masukan sana sini. Nah sehingga hal ini membuatnya buta. Bagaimana membuatnya buta? Atau iya, kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia perbuat, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang sudah berbuat baik kepada dirinya, itu dihilangkan sama sekali. Jadi seakan-akan dia itu melihat orang yang sudah berbuat baik kepada dirinya, dan sekali berbuat kesalahan kepada dirinya, satu kesalahan itu bisa melenyapkan semua kebaikan yang pernah dia perbuat kepada dirinya. Itu watak manusia. Nah sehingga hal ini yang harus diperbaiki, karena kita ini ingin menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bersih hatinya, orang yang soleh, orang yang takwa. Maka jangan sampai kita itu dibutakan oleh satu kesalahan dan menghilangkan jasa-jasa besar yang pernah dia perbuat kepada diri kita, gitu. Sehingga kita itu berhusnudzon ketika ada orang yang seperti itu berbuat salah kepada diri kita, dan itu memang kesalahannya tidak dilakukan secara sengaja. Ya makanya apa salahnya kita memaafkan orang yang seperti ini. Nah sehingga kita tidak hanya berhusnudzon kepada manusia, ya, tetapi kita juga harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kebalik, kita tidak hanya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita itu juga harus berhusnudzon kepada manusia. Ya karena memang manusia itu suka kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Makanya dalam pepatah Arab mengatakan al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya perbuatan baik. Maksudnya ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada orang lain, terus menerus berbuat baik, ngasih duit, ngasih rokok, ngasih motor, segala macam, semua kebutuhannya dituruti, ya maka mau tidak mau orang yang telah berbuat baik kepada dirinya itu harus dituruti keinginannya, dan itu wajar. Nah makanya kenapa para ulama, terutama ahli sufi, mereka tidak mau mendekati para umaro. Ya karena khawatir demikian. Para umaro ketika mendekati para ulama, pesantrennya disumbang, gitu kan, gedung dibangunkan, dibikinin masjid, dikasih lahan yang baru, dan seterusnya dan seterusnya, didoping lah. Ya maka mau tidak mau apa yang diinginkan oleh pejabat itu, ya itu harus dilaksanakan oleh ulama, sehingga ulama itu tidak bisa melawan, tidak bisa memerangi ketika pejabat tadi melakukan kesalahan. Dengan kata lain, melakukan perbuatan zalim. Kenapa ya? Karena dia sudah disogok sebelumnya. Makanya manusia itu adalah al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah budak dari perbuatan yang baik. Nah makanya kalau mau dituruti oleh banyak orang, atau ketika kita mau seseorang itu nurut kepada kita, ya udah cekokin aja duit. Nah, cekokin duit, rokok, semua kebutuhannya. Nah itu lama-lama akan nurut ke kita. Ya karena itu tabiat manusia itu seperti itu.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiatnya hati itu adalah mencintai orang yang berbuat baik kepada dirinya, gitu. Sehingga dia akan condong, akan cocok, akan nurut dan seterusnya. Oke. Sehingga penghujung hikmah ini, Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-Arif man arafa syada'idaz zaman fil altafil jariyati minallahi alaihi wa arafa isa'atahu fi ihsanillahi ilaihi. Seorang yang ahli ma'rifat itu adalah seseorang yang mengenal musibah-musibah yang terjadi. Musibah-musibah itu terletak di dalam kelembutan-kelembutan yang sudah berjalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dan orang yang ahli ma'rifat itu adalah seseorang yang tahu perbuatan buruk dirinya dalam atau dihadapkan dengan perbuatan baik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dalam arti semua bencana-bencana, musibah-musibah, atau katakanlah ujian-ujian yang Allah ta'ala berikan kepada seorang yang ahli ma'rifat. Orang yang ahli ma'rifat ini tenggelam di dalam lautan sifat lutuf, sifat lembutnya Allah ta'ala. Dan dia memandang dirinya bahwa dirinya itu belum mampu untuk memenuhi hak-haknya Allah ta'ala, terutama dalam bersyukur. Nah, sehingga ketika orang yang ahli ma'rifat itu memiliki keadaan yang demikian, maka dia selalu dan selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pernah sedikit pun, sekalipun, sedetik pun bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hikmah yang pertama, di mana jika kita itu tidak berhusnuzon kepada Allah lantaran menyaksikan sifat mulianya atau sempurnanya Allah ta'ala, maka setidaknya kita harus berhusnuzon kepada Allah lantaran perbuatan Allah yang baik kepada diri kita. Karena Allah ta'ala itu tidaklah memberi kecuali hal-hal yang baik kepada diri kita. Tidaklah Allah ta'ala itu memberikan karunia kepada kita kecuali karunia-karunia yang besar. Yaitu untuk hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, man istaghraba an yunqidhahu Allahu min syahwatihi wa an yukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jaza al-qudratal ilahiyyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Man istaghraba, man utawi sapane uwong istaghraba kang gawe asing sapa man, an yungqidahu ing yanto nyelametaken ing man sapa Allahu Gusti Allah min syahwatihi saking syahwate man, wa an yukhrijahu lan ing yanto ngetokaken sapa Allah ing man min wujudi ghaflatihi saking wujud kelalaiane man, faqad istajaza mongko temen-temen gawe lemah atau apes sapa man al-qudratal ilahiyah, al-qudrata ing qudrah al-ilahiyah kang bangsa pangeran. Wa kana Allahu wa kana ana sapa Allahu Gusti Allah ala kulli syai'in ing ngatasé saben-saben suwiji iku muqtadira, iku zat
kang kuwasa. Ada berat ya. Kata musannif Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan barang siapa yang menganggap aneh Allah Ta'ala menyelamatkan dirinya dari syahwatnya, Allah Ta'ala mengeluarkan dirinya dari kekoplakannya, dari sifat ghaflahnya. Kalau memang dia menganggap aneh, maka dia itu benar-benar menganggap lemah qudrahnya Allah Ta'ala. Gitu. Kenapa? Karena dalam ayat wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Ta'ala itu selalu menjadi zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini ada harapan lah bagi kita nih yang males tukang sare segala macam. Jadi suka merajin kan ya. Wah. Jadi jangan sampai kita itu menganggap aneh atau menganggap hal yang mustahil ketika Allah Ta'ala itu mengeluarkan diri kita dari godaan-godaan syahwat. Dan jangan sampai kita itu menganggap mustahil ketika Allah Ta'ala itu mengeluarkan diri kita dari ghaflahnya kita, dari kelalaian kita kepada Allah. Ya karena kalau sampai kita itu menganggap itu adalah mustahil, menganggap itu adalah jauh, menganggap itu adalah aneh, ya hakikatnya kita telah menganggap qudrahnya Allah Ta'ala itu lemah, nggak mampu. Nah makanya hal ini membuka kesempatan bagi semua atau siapapun orang yang dulunya melakukan atau menjalani kehidupan yang tidak sesuai koridor, tidak sesuai aturan, yang dulunya tukang mabok, tukang judi, tukang maling, tukang zina, tukang rampok, segala macam. Kemudian Allah Ta'ala karena selalu membuka kesempatan bagi mereka untuk menjadi orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu masih mungkin. Tidak hanya mungkin, bahkan sudah terjadi di masa lalu. Ya? Kan Allah Ta'ala di dalam banyak ayatnya Allah Ta'ala itu telah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka israf. Apa israf itu? Berlebihan. Yang melakukan sifat israf, berlebihan dalam memperlakukan dirinya itu terlalu berlebihan, maka jangan sampai kalian itu putus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu mengampuni semua dosa. Jadi orang-orang yang mereka berlebihan dalam berbuat, ya tadi saking enaknya minum, jadi semuanya diminum. Mau solar lah diminum, mau arak gitu, whisky, segala macam, semuanya diminum. Itu kan berlebihan. Terus makan mau daging apapun itu, baik yang dihalalkan, diharamkan oleh Allah Ta'ala, sikat gitu. Mau daging anjing, daging babi, daging ular, dan seterusnya, sikat semuanya gitu. Kemudian dalam syahwat, itu syahwat perut barusan. Dalam syahwat kemaluan,
Itu juga ada yang berlebihan. Ada yang berlebihan. Mau melihat istrinya, seorang perempuan yang udah punya suami, mau yang masih anak kecil, mau yang udah dewasa, bahkan yang nini-nini sekalipun sikat, gitu. Itu manusia yang alladzina asrafu ala anfusihim, mereka yang terlalu berlebih-lebihan dalam perbuatan. Nah, orang yang seperti ini ternyata masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai kita itu atau kalian itu berputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu adalah zat yang mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Gitu. Selagi dia itu pengen tobat, selagi dia itu pengen benar, tetap akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan jauh-jauh. Setan ini, iblis, yang oleh Allah Ta'ala itu diberi kesempatan semenjak setan itu ribut dengan Nabi Adam. Kan dikasih kesempatan tuh, ya Allah, kata setan, berilah saya umur yang panjang sampai hari kiamat, ya, untuk mengajak anak turun Nabi Adam menjadi teman-teman saya, gitu. Nah, nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat, ya, malaikat datang ke setan. Setan, kamu mau nurut enggak perintah Allah Ta'ala? Sampai sekarang Allah Ta'ala masih ngebuka pintunya, pintu taubatnya, pintu ampunannya secara lebar-lebar kepada dirimu. Mau enggak menerima itu? Atau mau enggak menerima tawaran Allah Ta'ala? Kata setan, enggak. Enggak. Karena saya udah kadung, sekagok. Ya, akhirnya seperti itu. Maksudnya setan yang sudah begitu lama, ya, bermaksiat kepada Allah Ta'ala semenjak penciptaan Nabi Adam, atau Nabi Adam itu diciptakan, sampai sebelum hari kiamat pun setan itu masih diberi kesempatan. Itu setan loh, seburuk-buruknya makhluk, ya, seburuk-buruknya makhluk. Nah, bagaimana dengan manusia? Lebih khusus lagi, bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu hal ini lebih terbuka bagi mereka, sehingga ketika kita itu melihat kisah hidup dari para tokoh-tokoh sufi, para wali, terutama di zaman-zaman terdahulu. Nah, ini oleh Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi yang meninggal pada tahun 465 Hijriah. Jadi sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani itu dilahirkan. Karena Syekh Abdul Qadir itu dilahirkan 470-an, itu ada yang bilang 71, ada 72. Ini sebelum meninggalnya, itu sebelum, ya kurang lebih 7 tahun lah sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir. Kembali, Syekh Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi yang meninggal pada tahun 465 Hijriah. Beliau menyebutkan tokoh-tokoh sufi di mana dahulunya mereka itu adalah orang-orang yang bejat. Kebejatan apapun yang kita tahu, mereka sudah melakukannya. Tetapi pada akhir umurnya, bukan pada akhir umurnya, setelah mereka diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, justru mereka itu malah menjadi para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya
Syekh Ibrahim bin Adham, itu salah satunya. Kemudian ada Zunnun al-Misri, ya. Kemudian Al-Fudail ibnu Iyad, kemudian Ma'ruf al-Karhi, kemudian Sari ibnu Mughallas as-Siqti, kemudian Bishr ibnu Harith al-Hafi, dan seterusnya. Itu adalah tokoh-tokoh para sufi yang kehidupan mereka dahulu itu adalah orang-orang yang bejat dulunya, ya. Mereka itu tukang maling, tukang rampok, tukang zina, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah pernah mereka berbuat. Nah, tetapi Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala itu menginginkan hidayah kepada seorang hambanya, maka mereka itu akan dimudahkan untuk menjalani, ya, menelusuri jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya mereka itu bajingan, sekarang menjadi arifin, aulia, para wali. Yang dulunya mereka itu adalah orang-orang yang hina, sekarang itu mereka menjadi orang-orang yang mulia. Itu ya. Nah, sehingga kita tidak boleh menutup kesempatan bagi siapapun dan kapanpun, bagaimanapun keadaannya, lantaran ampunan Allah Ta'ala itu sangatlah luas. Kasih sayang Allah Ta'ala itu tidak ada batasnya. Ya, banyaklah dari kisah-kisah mereka, ya. Bahkan dari Imam Ibrahim bin Adham, dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma nqulni min dhulli maksiatika ila izzi ta'atik. Ya Allah, pindahkanlah diriku dari hinanya kemaksiatan kepadamu kepada mulianya ketaatan kepadamu. Siapa itu? Saya Ibrahim bin Adham. Adham. Ya, Ibrahim bin Adham. Tulis. Nah, sehingga karena maksiat itu sifatnya hina, dan Imam Ibrahim bin Adham itu memang dulu itu pernah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, ya, maka beliau merasa bahwa beliau ini sudah melakukan kehinaan-kehinaan yang tidak ada batasnya. Sehingga karena beliau itu sudah merasa hina di depan Allah Ta'ala, maka beliau itu ingin dimuliakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Jadi banyak kisah-kisah yang dilalui oleh banyak para sufiin, di mana mereka memiliki kisah-kisah yang kelam, gitu. Pada suatu hari ada cerita. Ada seseorang yang dulunya itu dia adalah maling, perampok, bajingan. Nah, dia bertanya kepada seorang yang ahli ibadah, apakah saya itu masih diberi kesempatan untuk taubat? Nah, kata ahli ibadah itu sambil mengejek itu, dan mengambil kayu yang sudah kering, sambil ngejek, sambil nyengir-nyengir koneng, ya. Resek. Ini kayu yang sudah kering, ya, bisa nggak jadi hijau lagi? Kayu yang kering bisa balik lagi nggak jadi hijau? Nggak bisa lah, gimana, udah kering ini mah, kecuali karomah amat, gitu kan. Terus kalau memang kayu ini bisa menjadi hijau, itu baru bisa kamu itu taubat kepada Allah. Dan
Dan ternyata tidak hanya mengejek, kayu itu diambil oleh yang mantan maling tadi, mantan bajingan. Kayu itu diambil oleh maling tadi, terus kemudian dia memulai ibadah kepada Allah Ta'ala, terus ibadah, zikir dan seterusnya, sampai kayu ini, kayu yang sudah kering itu bisa benar-benar kembali menjadi hijau. Nah, maka disinilah dia itu menjadi orang yang taubat. Jadi hijau itu. Jadi hijau. Nah, jadi maksudnya orang yang bajingan ini, yang bekas maling ini, yang bekas perampok ini, itu saking semangatnya, saking memiliki niat yang begitu kuat, sampai-sampai dia itu memiliki karomah, gitu tuh. Makanya jangan sampai berkecil hati orang-orang yang seperti ini, gitu. Karena memang tadi yang dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh untuk berkecil hati, untuk putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kata Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, wal ghalib innama yattafiqu hadha liman saqata ala suhbatil arifin alladzina indahumul iksir. Mayoritas dari para aulia yang dulunya adalah bajingan, dulunya adalah penjahat, mereka itu secara mayoritas syariat gitu ya, yang mereka perbuat itu adalah mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang ahli makrifat, ya, di mana orang-orang yang ahli makrifat ini memiliki obat, dan mereka itu tidak hanya ada di masa lalu saja, tetapi sampai hari kiamat mereka tetap akan ada ini, orang-orang yang ahli makrifat itu. Sehingga orang-orang yang ahli makrifat itu tidak akan hilang di alam semesta ini, akan selalu ada, banyak bahkan. Dan memang sebagian ulama, yang diantaranya adalah Syekh Zurruq Al-Fasi, kemudian Syekh yang gurunya itu Syekh Al-Hadrami, lupa itu Syekh lakopnya itu apa, Syekh Al-Hadrami, beliau berdua mengatakan bahwa di zaman ini, di zaman beliau sekitar abad 9 Hijriah, ya di masa Wali Songo lah, yang kitabnya itu kita baca tiap malam, yang kitab kuning itu tuh, Syarah Hikam teh. Kata beliau, seseorang yang ingin menuju Allah Ta'ala, ingin mencapai wusul kepada Allah Ta'ala, itu tidak harus melalui guru, tidak harus melalui seorang syekhut tarbiyah, tidak harus melalui syekhul mursyid, guru mursyid. Kata beliau berdua. Kenapa? Ya karena wujud mereka sudah nggak ada. Kata beliau berdua. Ya. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Ya sudah cukup dengan Al-Quran wa sunnah, Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian membaca kitab-kitab tasawuf gitu. Nah, jadi menurut Imam Ibnu Ajibah, beliau mengomentari bahwa pendapat beliau berdua, jika memang itu adalah benar dikatakan oleh beliau berdua, ya maka kenyataannya sampai saat ini para syuyukhut tarbiyah, para syuyukh al-mursyidun itu banyak. Jadi ucapannya itu bertentangan dengan kenyataan. Jika seandainya memang benar, ya maka beliau berdua ini bukan seorang nabi yang maksum, itu kan.
Sehingga hal ini bisa, atau kesal itu bisa menjadi sebuah kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia. Nah, sehingga dalam hal ini pendapat beliau berdua itu tidak digunakan. Nah, makanya dalam hal ini beliau melanjutkan penjelasan tadi, wahum maujuduna fi kulli awan, di setiap masa mereka selalu ada, para syuyukhut tarbiyah, para arifin. Wa hadza amrun syahirun la yahtaju ila dalil, ini adalah satu urusan yang sangat populer yang tidak perlu dalil. Kalau memang ragu, waman syakka falyusyahid, maka dia saksikan saja orang-orang yang ahli ma'rifat. Ya, karena memang terkadang seseorang itu mengingkari adanya guru-guru mursyid, para syuyukhut tarbiyah yang dapat membimbing murid-muridnya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Banyak memang yang mengikuti pendapat dari beliau berdua tadi, Syekh Zurrub dan gurunya Syekh Al-Hadrami. Nah, tetapi kenyataannya bertentangan dengan hal ini. Kenapa? Ya karena dalam sebuah qasidah burdah Syekh Al-Busiri mengatakan, qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqam. Terkadang mata manusia itu mengingkari cahaya matahari. Kenapa? Matanya sakit, gitu kan? Jadi nggak bisa ngelihat dia mah, gitu. Sehingga dia mengingkari, mana cahaya matahari nggak ada. Padahal jelas cahaya matahari bisa disaksikan oleh siapapun, bahkan anak bayi sekalipun, kan gitu. Atau wa yumkirul famu ta'mal ma'i min saqami, dan seseorang mulut seseorang yang mengingkari manisnya kopi lantaran dia itu sakit. Nanti yang hilang rasa itu apa tuh? Penyakit yang hilang rasa. Situ kan? Sehingga orang namanya orang yang sakit, ketika dia meminum apapun, ya tidak akan merasakan manis, mati rasa. Nah, sehingga terkadang banyak orang yang dalam hal-hal yang tidak perlu adanya dalil, dia menuntut untuk mendatangkan dalil. Dalil adanya matahari gitu. Mana dalilnya matahari? Matahari ada gitu. Itu apa? Misal. Jadi banyaknya seperti itu. Gitu. Sehingga kita harus hati-hati. Ya kan? Fa innaha, kata Syekh Ibnu Najib rahimahullah taala, fa innaha la ta'mal absar, melanjutkan dengan mengutip sebuah ayat, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta adalah qulub, hati yang ada di dalam dada. Maksudnya mereka itu buta dari thariqahnya para ahli khususiyah, para ahli thariqah yang khusus gitu. Sehingga yang mereka lihat itu hanyalah thariqahnya orang-orang yang awam. Oke, sebelum itu kita tutup dengan sebuah perkataan dari Al-Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu ta'ala, yang beliau mengatakan, qala Zunnun la taskunul hikmatu ma'idatan muli'at ta'aman. Tidaklah sebuah hikmah itu diam di dalam sebuah perut yang penuh dengan makanan. Hikmah, rahasia dari Allah Ta'ala, kemarifatan Allah Ta'ala
ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diam di dalam perutnya orang-orang yang kenyang. Dalam arti kita harus melatih diri kita untuk menahan lapar alias puasa. Kemudian ketika beliau ditanya tentang taubat, beliau mengatakan, taubatul awam minaz dzunub, taubatnya orang-orang yang awam itu dari dosa. Wa taubatul khawas minal ghaflah, taubatnya orang-orang yang khusus itu dari kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya sekedar lintasan hati. Sehingga dari hikmah ini ya, masih tersisa 2 dari bab ini mah. Ketika kita melihat rahmatnya Allah Ta'ala, kasih sayangnya Allah Ta'ala, ya jangan kita batasi. Jangan kita batasi rahmat Allah Ta'ala itu hanya khusus bagi orang-orang yang pesantren di pesantren, ya kan? Atau orang-orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, ahli puasa, ahli zikir dan seterusnya. Tetapi rahmat Allah Ta'ala itu juga bisa didapatkan oleh orang-orang yang di luar, meskipun mereka adalah para bajingan, para penjahat, ya, para ahli maksiat. Kemudian hikmah yang selanjutnya, la yukhriju syahwata minal qalb illa khawfun muz'ijun aw syauqun muqlikun wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa kita amalkan meskipun sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.